Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini akan mencoba memulai pengoperasian Stata. Sebelum memulai pengoperasian Stata, yang pertama-tama direkomendasikan untuk membuat folder penyimpanan agar lebih termanajemen dengan baik. Dan berikut adalah contoh foldernya. Direkomendasikan disimpan dalam file folder yang tidak begitu berlapis. Contohnya saya memasukkan dari D, kemudian belajar data, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 folder, data, do, graph, log, master, dan template. Master ini untuk data asli, kemudian data ini untuk nanti data akhir, do untuk file do-nya, graph untuk grafik dan tabelnya, log untuk file log-nya, master untuk data aslinya, dan template adalah data yang sudah disimpan. Selanjutnya kita masuk ke Stata. Ini saya menggunakan Stata versi 13. Untuk pemula seperti saya akan menggunakan file do. Ini yang ada pensilnya, kotak ada pensilnya tanpa garis-garis ini untuk menyimpan semua yang sudah saya buat. Jadi sebagai contekan gitu ya. Ini. Adalah file do-nya itu tadi ya. File do-nya sudah saya buka, saya simpan sekalian. Latihan belajar 2.do. Ini saya simpan di belajar 2 yang folder do. Kemudian kembali ke sini sebelum memulai semua tahap, kita menyimpan di file log. Sorry. Dari yang do tadi, kita lakukan ini terlebih dahulu. Clear all. Kemudian capture log close, terus pilih yang segitiga ke kanan dan add more add more muncul di sini. Mungkin kita mulai membuat file log. File log itu menyimpan semua yang telah kita lakukan di sini. Sehingga suatu hari nanti kalau mau melihat di, katakanlah di waktu belajar yang kedua itu saya belajar apa aja, lihatnya di file log. Tapi yang file do tadi buat melihat kumpulan rumus yang sudah dilakukan. Untuk memulai log, kita klik file, log, bikin. Jangan lupa menyimpannya juga di folder log. Ini saya lebih suka menyimpannya pakai log saja. Sudah tersimpan. Kemudian saatnya kita import data. Sebenarnya ada beberapa cara. Jika datanya yang tersedia adalah dalam bentuk Excel, maka lakukan file, import, Excel spreadsheet, atau CSV.
Kalau sudah ada file datanya, bisa menggunakan file datanya langsung. Ya, tadi sudah menyimpannya di master. Ini sudah muncul semua yang sudah dilakukan. Pertama-tama kita perlu melihat kondisi data yang sudah ada. Sum itu dari summarize untuk melihat kondisi data. Nah, summarize ini hanya bisa dilihat age, weight, height, sex, dan SRH. Sebenarnya summarize ini hanya cocok jika digunakan pada variabel kontinu. Seperti age, weight, dan height ini lebih cocok. Jumlahnya 64, ada nilai minnya, kemudian ada nilai minimum dan maksimum. Kemudian jika seks ini minimumnya 0, maksimumnya 1 karena memang mereka sudah mengkodekan 0 perempuan, 1 laki-laki. SRH juga ini sudah dalam bentuk kategorik ordinal. Sebenarnya untuk kategorik lebih cocok menggunakan comment tab yang sepertinya kategorik tadi adalah seks dan SRH. Seks, SRH. Tampak. Jadi self-related health yang laki-laki ada 43, yang perempuan ada 21. Selanjutnya, data ini akan digunakan untuk melakukan analisis pengaruh usia, BMI, dan jenis kelamin terhadap SRH. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah mempersiapkan variabelnya terlebih dahulu. Kita mulai dari variabel dependennya. Variabel dependennya adalah SRH, yang mana ini adalah kategori. Nah, kan tabulet ternyata ini datanya sudah jadi, sudah diberi keterangan poor, fair, average, good, excellent, dan self-reported care. Nah, kemudian lanjut ke variabel independen yang pertama adalah age. Karena age-nya ini dalam tahun dan inginnya menggunakan data numerik saja, maka tidak perlu dirubah. Kita lihat dulu kondisi datanya. Oh iya, sambil mengetik ini kita bisa sambil menyimpan di file. Selain menu perintah untuk menulis di file agar terlihat berbeda, jadi warnanya nanti hijau, kita bisa beri bintang, melihat karakteristik data kategorik. Saya paste dari yang tadi, SRH. Mungkin saya mau melihat karakteristik data dari variabel age ini, yang mana dia adalah data kontinu menggunakan sum age. Ada 64, umur paling rendah 14, umur paling tinggi 74. Bisa disimpan juga di file. Melihat karakteristik data kontinu. Oh, masih belum saya copy ternyata. Ini di copy dari sini karena sudah ada rencananya menggunakan numerik, sudah tidak perlu dirubah. Kemudian yang kedua, variabel independen yang kedua adalah
BMI. Nah, di sini tersedianya datanya adalah weight dan height yang masih dalam kilo dan cm. Berarti kita perlu membuat variabel BMI. Cara membuat variabel. Generate BMI sama dengan BMI itu kan berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Tinggi badannya harusnya dalam meter. Ini dijadikan meter dulu. Harusnya dibagi 100 per kuadrat 10.000 dikeatasin berarti kali 10.000. Weight kali 10.000 dibagi height dikali height. Ini jadi ya. Coba kita cek tab BMI. Sip. Ya, jadi ya ini ya, nilai BMI kan seperti ini ya, sekitar 18,5 sampai 30. Nah, ini kan, jadi ini kan variabel. Ini itu label yang menjelaskan BMI itu apa. Kita juga, yang tadi ya, ditulis dulu di menu do file. Cara membuat variabel. Saya copy dari sini. Copy. Oke. Terus ini tadi BMI ini belum ada keterangannya ya. Kita beri keterangan label variabel BMI petik body mass index. Sudah keluar. Oke. Selanjutnya permintaannya itu BMI-nya ini dalam bentuk kategori, sedangkan ini kan masih dalam bentuk kontinu. Berarti kita harus membuat data BMI yang kategori. Jadi menu yang tadi membuat variabel tadi kita lihat di do file. Nah, cara membuat variabel generate. Generate ya. Generate. Generate BMI cut gitu ya. Itu hasilnya BMI yang kategorik itu sama dengan BMI sama dengan ganggu enter sama dengan BMI, tapi kita mau mengkategorikan. Jadi kita pakai kode recode, istilahnya adalah recode BMI cut kriteria WHO ya, 0 sampai kurang dari 18,5, berarti sampai 18,49. Biasanya pakainya 2 angka di belakang koma. Kita kategorikan 1. 18.50 sampai itu menggunakan tanda slash sampai 24 ya, 24,9 dengan 2. Kemudian overweight itu di atas 25 ya, 25.00 sampai 29 salah.
29.99 sama dengan 3. 30.00 sampai, sebenarnya itu kan 30 sampai lebih. Kita bisa lihat nilai maksimalnya. Di sini nilai maksimalnya 30. Aman, berarti kita tulis saja 34.00 sama dengan 4. Selama tidak ada yang merah-merah di sini, insya Allah kemungkinan aman. Kita lihat dulu ya. Tab PMIK. Tidak ada yang kategori 1. Berarti itu tadi ya, mengklasifikasikan perintahnya adalah record. Tidak lupa kita simpan di do file. Cara mengklasifikasikan variabel record. Nah, tapi ini kan masih ini ya. Ini masih tulisannya masih PMICAT. Ini masih 2, 3, 4. PMICAT ini kita beri keterangan, ini juga masih kosong dengan cara apa tadi? Label variabel, label var gini aja. Label var PMICAT, ketik kategori BMI. Di sini sudah muncul ya. Terus kita mau, bisa dilihat di sini juga. Nah, ini juga sudah berubah kategori BMI. Kita mau merubah yang ini, 2, 3, 4-nya. Itu adalah pakainya label value. Tuh ini tadi ya, kita pakai yang ini kan. Yang tadi di kode 1, 2, 3, dan 4. Keterangan 1 itu label value ini dulu. Value sih, label define, maaf. Label define. PMICAT 1, tanda petik, under, with, 2, normo, with, kok gini sih, normo, with, 3, over, with, 4, OS. Nah, label define itu harus diikuti oleh label value. Dan ditulis 2 kali ini variabelnya. Label value, PMICAT. Bismillah. Tidak ada yang merah, kita coba lagi tab PMICAT untuk lihat hasilnya. Normal weight-nya 48, overweight-nya 15, obese-nya 1. Variabel independen yang kedua sudah. Sekarang variabel independen yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ini kategorik ya. Kita lihat karakteristiknya dulu, karena kategorik pakainya adalah maaf. Yang ini belum dicatat. Jadi untuk memberikan nilai dari masing-masing variabel, kita pakainya ini. Label define dan label value. Kita catat di do file. Cara memberi nilai dari kode. Terus diikuti oleh label value. Variabel independen yang ketiga adalah sex, type, sex. Nah, sudah jadi ternyata. Jadi ini master datanya sudah enak. Sudah dikodekan. Sudah. Nah, dari ini kita sudah membuat file do, sudah membuat file log, dan sudah membuat variabel.